Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada satu peristiwa yang mungkin dulu ketika hari-hari biasa sebelum pandemi tidak jarang di beberapa paroki, mungkin entah itu di Bogor maupun di sekitar Bogor terjadi. Dan itu pernah saya alami ketika saya masih setelah Maris dan saya bertugas sebagai tatib atau TTK. Ketika homili ada beberapa orang yang keluar, kemudian memang saya tahu dia mengarah kemana, karena di sana ada sebuah godaan, yaitu soto Bogor di samping pagar seminaris Plamaris itu memang enak. Dan ketika homili mereka ke sana. Kemudian ketika mau komuni, ketika Bapak kami, mereka masuk. Dan anehnya mereka duduk di belakang, dan ketika saya mengarahkan seperti tatib yang di sini, kemudian mereka ikut baris terima komuni. Ada beberapa peristiwa yang mungkin ketika homili atau ketika tidur, atau kalau tidak tidur mungkin meditasi. Tapi meditasinya terlalu dalam, jadinya terlelap. Atau mungkin ketika sudah Bapak kami, dia seger karena mau komuni dan segera pulang. Nah, dari pengalaman-pengalaman dan fakta yang terjadi itu, akhirnya ada dua pertanyaan yang terlintas. Pertanyaan itu alangkah baiknya kita jawab dalam hati kita masing-masing. Yang pertama adalah, apakah yang dirasakan setelah menerima tubuh Kristus dalam ritus komuni? Apakah hanya merasa bahwa setelah bab doa anak domba Allah, kemudian Romo mengatakan, terimalah, inilah anak domba Allah, kemudian kita menepuk dada, Tuhan saya tidak pantas, kemudian kita maju ke depan, kemudian amin, minggir? Ataukah justru ketika kita menerima tubuh Kristus ada satu kegelisahan dalam diri kita? Kegelisahannya itu positif, adalah apakah setelah saya menerima tubuh Kristus kemudian saya keluar dari gereja, apakah saya bisa mengemban makna terdalam bahwa saya telah menjadi satu tubuh dengan Kristus? Itulah sebenarnya pertanyaan yang harusnya ada dalam diri kita. Pertanyaan terakhir ini, apakah saya pantas? Apakah saya mampu untuk mengemban bahwa ketika saya keluar, bukan hanya tubuh saya yang saya bawa, tetapi juga tubuh Kristus itu sendiri. Oleh karenanya sangat pantas dan layak memang hari ini sebagai hari raya tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan kembali bahwa kita itu ketika menerima tubuh Kristus, bukan hanya kita yang hidup dalam diri kita, bukan hanya keegoisan diri kita yang hidup dan tinggal dalam wadah raga ini, tetapi ada juga sosok Dia yang telah mengorbankan dirinya dengan tubuh dan darahnya untuk menjadi keselamatan bagi kita. Dan hendaknya tubuh yang terakhir itulah yang harusnya selalu menjadi pengingat bagi kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika Romo memulai liturgi Ekaristi, artinya setelah doa umat, apa yang dilakukan oleh seorang Romo? Pertama adalah dia mengambil roti, kemudian memberkatinya, mengunjukkan, artinya mempersembahkannya kepada Tuhan, kemudian dipecah, dan terakhir dibagikan. Dari sini kita bisa belajar ternyata ketika kita menyadari tubuh Kristus ada dalam diri kita, kita juga hendaknya ada dalam fase-fase itu.
Fase di mana kita diambil dari dunia, kita disendirikan dari dunia, kita diambil dengan cara kita dibaptis, kita diambil, dipisahkan. Kemudian hidup kita dipersembahkan. Dipersembahkan berarti kita mengharapkan bahwa ada berkat dari Allah yang melimpah bagi kita. Tetapi tak jarang kebanyakan dari diri kita, dari hidup kita, dari kita yang hadir di sini, itu hanya sampai pada diberkati saja. Merasa ketika kita sudah diberkati, sudah berkat ini hanya untuk saya saja. Padahal kita lupa, Romo setelah doa syukur agung, kemudian ketika anak domba Allah, yang dilakukan adalah memecah roti itu dan membagikannya. Maknanya apa bagi kita? Bahwa tak jarang kita hanya sampai pada maunya diberkati, tetapi ketika kita diminta untuk dibagikan hidup kita, kita diminta untuk dibagikan suka duka kita kepada orang lain, kita merasa enggan. Nah, kalau seperti itu, apakah sungguh bahwa kita sudah satu tubuh dengan Kristus, atau jangan-jangan kita menggunakan daya kekuatan tubuh Kristus itu hanya untuk kita? Karena menurut iman kita, dan iman kita mengatakan bahwa tubuh Kristus itu berdaya ubah. Oleh karenanya tubuh Kristus, ketika kita diberkati, hidup kita diberkati, tubuh Kristus ada dalam diri kita, hendaknya hidup kita pun berdaya ubah bagi orang lain. Maka dari situlah kita akan mengatakan, hidup saya sudah dipecah-pecah dan sudah saya bagikan dengan orang lain. Oleh karenanya marilah kita merenung kembali, apakah ketika kita sudah menerima tubuh Kristus setiap Ekaristi, apakah kita hanya sampai pada diberkati saja untuk saya sendiri, ataukah saya mau dibagikan, kemudian dipecahkan, kemudian dibagikan dan diberikan kepada orang lain? Itu yang menjadi tantangan bagi kita saat ini. Oleh karenanya marilah kita menyadari diri kita bahwa hidup kita harus berdaya ubah bagi orang lain, karena kita meyakini ketika kita menerima tubuh Kristus dalam bentuk hosti kudus itu, Tuhan ada dalam diri kita, dan Dia yang telah dipecahkan dan dibagikan, yang Dia telah meneladankan pemecahan dan kebagian itu bagi orang lain, itu juga harus kita lakukan, bahwa hidup kita pun harus berdaya ubah bagi orang lain. Berdaya ubah itu maksudnya apa? Berdaya ubah itu adalah ketika kita merasa, ketika orang berjumpa dengan kita, dia akan selalu mengatakan mohon doanya. Tapi ketika orang lain melihat kita dari jauh, tiba-tiba udah menghindar atau mungkin balik kanan, nah jangan-jangan kita bukan hanya berubah, atau jangan-jangan hidup kita belum berdaya ubah bagi orang lain. Atau mungkin ketika kita merasa paling suci, kita merasa paling kudus, kita merasa paling baik, jangan-jangan daya ubahnya hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Oleh karenanya inilah tantangan bagi kita. Apakah setelah setiap kita menerima tubuh Kristus, kita juga bisa berdaya ubah bagi orang lain, ataukah kita hanya berdaya ubah bagi diri kita dan hanya diri kita sendiri? Tuhan memberkati kita.